Aku, Umar Said Jonglo Adinongko, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Usaha kami aneka olahan keripik, spesialnya keripik belut. Kami berdiri sejak 2001. Awal mulanya saya merintis usaha keripik belut ini hasil warisan dari orang tua. Setelah berkembangnya dengan waktu, kami mencukupi bahan baku dulu. Jadi saya belum ikutan produksi, tapi saya menjadi distributor belut segar ke teman-teman yang jualan keripik belut yang ada di Pasar Nggodean. Berkembangnya dengan waktu, ibu juga kepengen produksi karena bagaimana olahan keripik belut itu supaya dikenal olahannya sebagai camilan yang diminati oleh kalangan anak remaja dan dewasa, terutama orang tua. Terus kami merintis. Dulu keripik belut itu belutnya kecil, tepungnya tebal. Kami kepingin bikin keripik yang beda. Maka brand kami adalah Citra Rasa Kresnya Beda. Cara proses produksi keripik belut ini begitu datang, itu campur, Mbak. Artinya campur ini antaranya besar sekali, sedang sama yang kecil. Nah, yang untuk keripik itu biasanya cenderung ke yang kecil-kecil sama yang sedang. Terus habis itu kita tiriskan hari ini mau produksi berapa. Setelah hari ini produksi kita mau bedet berapa, kita timbang dulu. Terus nanti yang bedet itu juga tugasnya hanya bedet. Sudah dicuci bersih baru membuat adonan. Mau pakai kualitas yang mana? Kualitas nomor 1 tentunya tepungnya tepung pabrikan, apapun itu tepungnya. Beda juga kalau kita bikin tepung sendiri. Kita ambil beras, kita rendam, kita giling, buat ngadoni juga bisa. Tentunya kualitas tepungnya kelas pasar. Jadi sama-sama tepung, tapi kalau membuat sendiri cenderung lebih antep timbangannya. Sama-sama setengah kilo, keripik belutnya jauh lebih sedikit kalau tepung membuat sendiri. Kita gorengnya satu-satu, dibaluri. Kayak kita goreng mendoan. Ya satu-satu kita masukkan di wajan yang panas. Kalau kita masukkan langsung satu wajan penuh kita masukkan, itu biasanya nempel-nempel, Mbak. Jadi kita ngelumi dulu. Terus kalau sudah penuh satu wajan, baru dikeringkan wajan berikutnya. Habis itu mungkin ada setengah jam dikeringkan, bisa ditiriskan. Kalau keripik belut tidak di spinner, langsung ditampung di dalam kardus yang berlapisan plastik dan kertas polos. Baru kita tampung di gudang penyimpanan barang hasil olahan.
Kalau untuk kemasan untuk yang di display di sini, karena saya kerjasama dengan wisata, jadi saya making yang kecil juga. Ada 200 gram, ada yang 500 gram, ada juga yang 100 gram. Tapi tergantung permintaan konsumen, Mbak, karena kita juga jual curah kan. Jadi kalau di sini kemasannya nggak ada, saya pun bisa menyiapi selera pemesanan. Gitu. Jadi karena tokonya juga di rumah produksi toh. Untuk saat ini pemasaran kami masih di pasar kuliner, juga di pinggir jalan ada satu, sama di sini. Jadi saya megang yang di rumah, kadang-kadang ada kunjungan kayak gitu. Kadang-kadang tamu sambil belanja juga sambil tanya jawab resep bagaimana cara produksinya. Saya mempersilahkan. Ada yang minta acara, ada yang cuma sambil jalan, sambil lihat-lihat kayak gitu. Alhamdulillah kami ada beberapa kejuaraan, juara pengolahan tingkat provinsi, juara 1, dan saya juga sudah ada beberapa piagam penghargaan, mungkin kayak seperti SKP, fasilitas yang dari dinas. Kami juga didampingi oleh Dinas Perikanan. Dengan adanya saya mengelola usaha ini, kami banyak bantuan, Mbak, seperti freezer ini untuk penjualan, terus meja-meja stainless untuk produksi, itu juga hasil dari pembinaan. Saya sebenarnya kepingin showroom kami ini tempat selain untuk studi banding, juga untuk wisata. Jadi harapan kami bisa belanja sambil melihat cara produksinya, dan itu akan terbuka bebas. Artinya saya nggak akan menutup-nutupi, fleksibel. Jadi selama ini program saya kepingin orang yang belanja ke rumah ini juga bisa melihat bagaimana cara produksinya, bagaimana tempatnya, kehigienisnya cara produksinya. Kan jarang tuh orang beli keripik belet tahu ikannya. Nah kalau di Citra Rasa mungkin bisa melihat cara produksinya, bisa melihat ikan belutnya, seperti itu.